warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Umar bin Khattab dan Fatimah Az-Zahra. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Fitri dalam video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan materi tematik tema 5 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Anak solih dan solihah yang ada di rumah, silahkan siapkan buku tematik tema 5 soal LK Bahasa Indonesia yang sudah dibagikan dan alat tulis. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Solih dan solihah, Ustazah ingin mengingatkan kembali tentang surat Al-A'raf ayat 130. Di situ terdapat kata bisinina. Artinya ialah dengan mendatangkan kemarau bertahun-tahun. Dari ayat tersebut, Allah telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan kemarau bertahun-tahun. Lalu pengaruhnya apa dalam kehidupan Fir'aun dan kaumnya? Mereka mengalami keringan sekaligus kekurangan buah-buahan. Begitu pula dengan kita, keadaan cuaca berpengaruh pada kehidupan manusia. Contohnya, ketika cuaca panas, otomatis sinar matahari bersinar terik dan sangat panas. Untuk menghindari sinar matahari yang terik, kita bisa menggunakan topi atau payung. Yang kedua, ketika cuaca hujan, kita bisa menghindari air hujan dengan menggunakan jas hujan, atau kita bisa menggunakan payung untuk menghindari air hujan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Ustazah, anak solih dan solihah diharapkan dapat memahami pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia, kemudian dapat memahami kata yang berkaitan dengan cuaca dan dapat membuat peta pikiran menggunakan konsep sederhana 5W dan 1H. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca ini dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Keadaan cuaca ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Anak solih dan solihah, apa sih pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Yang pertama, bercocok tanam. Pada cuaca hujan, kondisi tanah menjadi basah dan lembab. Nah, ini menguntungkan bagi para petani untuk menanam padi. Karena kondisi ini, para petani bisa menanam padi. Yang kedua, pertumbuhan tumbuhan. Pada musim kemarau, pengaruh sinar matahari sangat terasa. Tumbuhan yang memiliki akar panjang dan daun berselaput lilin yang mampu bertahan dalam kondisi ini. Sedangkan yang tidak, pertumbuhannya akan terhambat. Yang ketiga, menjemur pakaian. Pada cuaca panas, pakaian yang basah akan cepat kering. Sebaliknya, jika cuaca hujan, pakaian basah akan lama kering. Yang keempat, ketika cuaca panas, biasanya menggunakan pakaian yang berbahan dingin atau menggunakan topi sebagai pelindung kepala. Ketika cuaca dingin, biasanya menggunakan pakaian berbahan tebal agar hangat. Kelima, makan dan minum sesuai dengan keadaan cuaca. Ketika cuaca panas, kalian pasti makan dan minum yang dingin. Agar kalian tidak ikut panas, kalian bisa minum es dawet, es kelapa muda, jus buah, dan sebagainya. Jika cuaca dingin, agar kalian tetap hangat, kalian harus makan
yang hangat seperti sup ayam, soto, bakso, dan sebagainya. Contoh minumannya, susu wedang jahe, seperti yang telah kalian buat pekan kemarin. Kemudian teh hangat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah menemukan kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dan maknanya. Kalian dapat melihat di buku tematik halaman 58 sampai 59. Di situ ada artikel yang berjudul perubahan cuaca. Nah, di situ ada kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Ayo anak Soli dan Solihah bantu Ustazah untuk menemukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Ada apa saja ya? Wah, iya benar sekali. Ada cuaca, hujan, banjir, kemarau, terik, dan kekeringan. Nah, untuk maknanya, anak-anak bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau internet. Setelah anak-anak menemukan makna katanya, anak-anak silahkan buatlah kalimat dari kata tersebut. Kerjakan di lembar kerja yang telah Ustazah berikan. Kemudian selanjutnya membuat rangkuman dalam bentuk peta pikiran. Kita membuat rangkuman ini bisa kita buat dengan cara menggunakan rumus 5W dan 1H. Apa itu us 5W dan 1H? Pertama ada what, apa, yang kedua who, siapa, yang ketiga when, kapan, yang keempat where, di mana, yang kelima why, mengapa, yang keenam how, bagaimana. Silahkan anak-anak buka buku tematik kalian halaman 44. Nah, di situ terdapat teks surat. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ustazah beri waktu 5 menit ya untuk membaca. Setelah kalian membaca isi teks surat tersebut, ayo kita rangkum dalam bentuk peta pikiran. Ingat rumus 5W dan 1H tadi ya untuk membuat daftar pertanyaannya. Baik, kita kerjakan bersama yuk. Anak-anak, silakan kalian buka buku tematiknya di halaman 45. Di situ sudah terdapat daftar pertanyaan dalam bentuk peta pikiran. Kita akan menjawab daftar pertanyaan tersebut. Kita bisa menjawab dengan melihat teks isi surat yang terdapat di halaman 44. Silahkan dibaca daftar pertanyaan dalam bentuk peta pikiran yang terdapat di halaman 45. Surat untuk Nadia. Pertanyaan yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan melihat teks surat yang ada di halaman 44. Ya, jawabannya adalah terjadi pada 5 November 2018 di Banten. Kemudian pertanyaan kedua, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Warga sekitar Gunung Krakatau mengungsi. Pertanyaan ketiga, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Mengumpulkan pakaian, makanan, selimut, dan peralatan sekolah. Yang keempat, pertanyaan keempat, mengapa peristiwa itu terjadi? Warga mengungsi karena keadaan Gunung Krakatau mulai waspada. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, siapa yang mengalami peristiwa itu? Raihana, saudara sepupu Nadia. Nah, seperti itu anak Soli dan Solihah. Wah, hebat anak Soli dan Solihah sudah bisa merangkum isi teks surat dengan menggunakan peta pikiran. Bagaimana Soli dan Solihah, sudah paham? Jika kalian sudah paham, silahkan anak Soli dan Solihah mencoba merangkum isi teks surat menggunakan peta pikiran yang terdapat pada lembar kerja siswa yang sudah dibagikan Ustadz dan Ustazah ya. Baik, demikian tadi materi yang sudah Ustazah sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ustazah sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak Soli dan Solihah yang ada di rumah. Baik, kita akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.